Halo semuanya, buat kalian anak-anak SMK dimanapun kalian berada, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita punya bahasan yang keren banget. Semacam panduan survival modern lah buat kalian yang lagi siap-siap terjun ke dunia kerja profesional. Kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik bahan berbahaya dan beracun, atau yang lebih sering kita panggil B3. Siapin fokus kalian ya, karena ini bukan cuma soal ngapalin teori buat ujian, tapi ini literally soal keselamatan kalian sehari-hari di tempat kerja nanti. Sekarang coba deh bayangin sebentar. Posisikan diri kalian kayak detektif di rumah kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian nyadar kalau pembersih lantai yang wanginya enak banget itu, atau baterai laptop yang nemenin kalian nugas setiap malam, sebenarnya nyimpen potensi bahaya yang lumayan ngeri? Ya kan? Tanpa kita sadari kita tuh berinteraksi sama bahan-bahan tersembunyi ini tiap hari. Tapi tenang aja, nggak usah parno, karena hari ini kita bakal belajar cara naklukin mereka semua. Oke, biar belajarnya terarah, ini nih target kita hari ini. Abis dengerin pembahasan ini, kalian bakal jadi master dalam beberapa hal. Kalian bakal benar-benar paham apa itu B3, kenal luar dalam sama simbol bahayanya, tahu persis di mana aja mereka sembunyi di sekitar kalian, dan pastinya bisa ngelola itu semua dengan super aman. Dan yang paling penting, kalian bakal siap banget buat praktekin ilmu ini langsung di jurusan SMK kalian masing-masing. Biar gampang ikutinnya, ini dia peta perjalanan alias menu belajar kita. Kita mulai dari kenalan sama B3 di sekitar kita, terus belajar baca kode rahasianya, ngecek contoh B3 di jurusan kalian, masuk ke cara manajemen keselamatannya, dan ditutup sama ringkasan. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama ya, mengenal B3 di sekitar kita, dari rumah sampai bengkel sekolah. Jadi gini, kita harus sadar kalau bahan kimia itu beneran ada di mana-mana. Masalahnya bukan gimana cara kita ngehindarin semuanya, karena itu mustahil, tapi gimana cara kita ngenalinnya. Nah, kalau merujuk ke aturan resminya nih, PP nomor 22 tahun 2021, B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu tuh nggak selalu berbentuk cairan warna hijau nyala yang sering ada di film-film fiksi ilmiah gitu loh. B3 itu mencakup zat, energi atau komponen yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya bisa ngebahayain lingkungan, kesehatan, sampai kelangsungan hidup kita dan makhluk lain. Jadi jumlah dan karakternya itu ngaruh banget. Nggak percaya? Coba aja tengok sekeliling kalian. Di rumah kalian pasti sering banget kan lihat pembersih lantai, pemutih baju, pengharum ruangan, atau obat nyamuk semprot. Terus ada baterai bekas sampai gas LPG di dapur. Percaya nggak percaya, itu semua masuk kategori B3 loh. Artinya apa? Artinya kebiasaan ngelola bahan berbahaya dengan aman itu sebenarnya harus banget kita mulai dari rumah sendiri sebelum nanti di tempat kerja. Lanjut ke bagian kedua, membaca simbol bahaya B3. Anggap aja ini lagi belajar baca kode rahasia keselamatan standar internasional, alias GHS. Di seluruh dunia, standar GHS ini tuh wajib banget ditempel di tiap kemasan B3. Tujuannya simple, buat mencegah kecelakaan fatal. Dan asyiknya, sistem ini gampang dipahami karena bentuknya visual. Kalau kalian nemu gambar ledakan, yaitu buat bahan yang gampang meledak, kayak dinamit. Terus kalau gambarnya api, udah jelas, itu mudah terbakar, contohnya bensin atau LPG. Nah, beda lagi kalau apinya ada di atas lingkaran. Itu zat oksidator yang bisa mancing api di benda lain, kayak hidrogen peroksida. Dan pastinya, gambar tengkorak yang legendaris ini artinya sangat beracun dan bisa bikin nyawa melayang. Contohnya pestisida tingkat tinggi. Terus, ada juga nih, simbol tabung reaksi yang cairannya netes ngerusak tangan dan logam. Hati-hati, itu artinya korosif, kayak asam sulfat. Kalau nemu tanda seru bede, itu iritasi. Biasanya bikin sesak atau kulit gatal. Nah, perhatiin juga gambar pohon kering sama ikan mati. Itu artinya bahaya buat lingkungan, jadi limbahnya nggak boleh asal buang ke selokan. Ada juga simbol bintang di dada buat karsinogenik yang bisa memicu kanker. Dan gambar kipas untuk bahan radioaktif. Pokoknya wajib hukumnya buat ngenalin simbol-simbol ini sebelum tangan kalian nyentuh wadah bahan kimia apapun. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, B3 di bidang keahlianmu. Pertanyaannya, kenapa sih anak SMK wajib banget tahu urusan ginian? Gini, sebagai calon profesional, kalian tuh bakal hadap-hadapan langsung sama bahan-bahan ini tiap hari. Buat kalian anak otomotif, sadar nggak sih kalau bengkel itu ibarat taman bermainnya B3? Kalian bakal megang oli mesin, oli rem, bensin, dan yang paling ngeri itu air aki yang super korosif. Terus buat anak TKJ atau multimedia, jangan mikir kalian aman karena kerjanya di depan layar doang ya. Limbah elektronik, baterai laptop yang bocor, tinta printer, sampai asap dari timah solder itu, semuanya ngandung logam berat yang bahaya banget kalau nggak diurusin dengan benar.
Buat anak tata kecantikan, gimana? Wah, salon itu aslinya penuh bahan kimia reaktif. Pewarna rambut, aseton, hairspray, sampai krim-krim yang nggak standar itu bisa beracun dan bikin iritasi parah. Anak tata boga juga sama. Dapur komersial itu bukan cuma tempat masak. Di situ ada gas LPG ukuran raksasa, pembersih oven kimiawi, dan deterjen industri yang keras banget. Intinya, apapun jurusan kalian di SMK, kalian nggak bakal bisa lari dari tanggung jawab ngelola B3 layaknya seorang pro. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat yang super krusial, manajemen dan keselamatan B3. Waktunya belajar bertindak layaknya profesional sungguhan. Di sini kita bakal belajar gimana cara ngelindungin diri sendiri, teman kerja, dan tempat kerja kalian. Hal pertama, cara nyimpennya. Dengerin ya, nyimpen bahan kimia itu beda banget sama nyimpen buku. Ruangannya wajib punya sirkulasi udara yang bagus, biar uapnya nggak ngumpul. Suhunya juga harus pas. Dan yang paling penting, jangan asal campur. Bahan yang sifatnya musuhan, kayak asam sama basa, atau bahan mudah terbakar sama oksidator, itu harus dipisah jauh-jauh. Pastiin juga labelnya nempel jelas. Dan pastinya, jauhkan dari tempat kalian nyimpan makanan atau minuman. Bahaya banget kalau sampai ketukar. Terus nih, sebelum kalian mulai buka-buka dan pakai bahan apapun, ada satu contekan wajib yang harus kalian baca. Namanya MSDS atau Material Safety Data Sheet, bahasa Indonesianya lembar data keselamatan. Ingat ya, ini bukan brosur biasa yang bisa di-skip. MSDS ini ngasih tahu kalian seberapa bahaya bahannya, gimana pertolongan pertamanya kalau kecipratan ke mata, sampai gimana cara buang sisanya. Orang yang beneran pro pasti selalu baca MSDS sebelum kerja. Dan nggak cuma itu, kalian wajib pakai armor pelindung kalian alias APD. Alat pelindung diri ini harga mati. Pakai sarung tangan karet atau nitril, jangan cuma sarung tangan kain. Terus, lindungin mata pakai kacamata pelindung atau goggles biar aman dari cipratan. Jangan lupa masker atau respirator buat nyaring uap beracun. Jas lab atau wearpack harus dipakai. Dan yang paling sering dilupain, sepatu tertutup. Jangan pernah sekali-kali pakai sendal jepit ke area kerja. Tampil keren sebagai profesional itu berarti kalian kerja dengan aman. Nah, amit-amit nih gimana kalau tiba-tiba ada kecelakaan dan bahannya tumpah? Tarik napas, jangan panik, ikutin aja langkah-langkah ini. Pertama, pastiin APD kalian udah nempel semua. Kedua, langsung isolasi areanya, jangan biarin ada orang yang lewat atau nginjak tumpahannya. Ketiga, jangan langsung main siram air ya, serap dulu pakai pasir atau kain khusus. Keempat, netralisasi. Misalnya kalau yang tumpah itu asam, netralkan pakai basa lemah kayak soda kue. Habis itu, kumpulin di wadah khusus limbah B3, baru dah kalian bersihin sisanya pakai air dan langsung lapor ke guru atau atasan kalian. Kalau udah selesai dipakai, limbah B3 dari industri atau bengkel kalian itu dikemanain sih? Pengelolaannya itu masif banget loh. Ada yang dinetralkan dulu. Buat limbah medis atau yang beracun parah, itu dibakar pakai alat khusus di suhu ekstrim di atas 1000 derajat Celcius. Namanya insinerasi. Beberapa ada yang bisa didaur ulang kayak oli bekas dan baterai. Dan buat limbah padat, bakal ditimbun di landfill, alias tempat pembuangan khusus B3 yang punya lapisan anti bocor biar nggak nyerap ke tanah. Keren kan? Ini jauh lebih rumit daripada sekedar buang sampah ke tong sampah depan rumah. Makanya dengerin baik-baik ini aturan emasnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah B3 itu haram hukumnya dibuang sembarangan ke selokan, sungai, atau tempat sampah biasa. Tindakan kayak gitu bisa ngancurin ekosistem dan ada sanksi pidananya. Limbah B3 itu wajib banget diserahin ke perusahaan pengolah resmi. Mereka pakai sistem pelacakan dokumen dari awal sampai akhir banget buat mastiin limbahnya benar-benar musnah dengan aman. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, ringkasan dan refleksi diri. Anggap aja ini bekal penting kalian sebelum masuk ke dunia kerja nanti. Biar nempel terus diingatan, kita recap bentar ya poin-poin krusial hari ini. Pertama, B3 itu nyata dan ada di mana-mana, dari rumah sampai sekolah. Kedua, hafalin 10 simbol bahaya GHSC biar kalian bisa deteksi bahaya lebih awal. Ketiga, apapun jurusan SMK kalian pasti akan ketemu B3. Keempat, bekerjalah dengan cerdas dengan selalu baca MSDS dan disiplin pakai APD. Dan yang terakhir, jangan pernah sekali-kali buang limbah berbahaya sembarangan. Sebelum kita benar-benar selesai, coba deh renungin satu pertanyaan ini. Setelah tahu semua rahasia dan bahaya tadi, tindakan kecil apa sih yang bakal kalian ubah mulai hari ini? Harapannya, kalian gak cuma jadi lulusan SMK yang jago di bidang keahlian kalian, tapi juga jadi profesional sejati yang peduli banget sama keselamatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yuk, mulai biasain disiplin ini dari bengkel dan lab sekolah kalian. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya, dan ingat, selalu utamakan keselamatan kerja.